Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih mikir, kenapa ya kita kadang rasa ada yang nahan potensi kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mekanisme tersembunyi dari yang namanya sabotase diri. Kita bakal membedah insight keren dari Denny Santoso, seorang pakar digital marketing yang sekarang juga dikenal sebagai Mind Doctor. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung aja nih. Coba jawab jujur. Pernah nggak sih Anda ngerasa stuck jalan di tempat, padahal rasanya udah kerja luar biasa keras? Udah banting tulang, kurang tidur, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Kayak mentok. Nah, tahu nggak? Jawabannya itu mungkin bukan di strategi bisnis Anda, tapi ada di dalam kepala Anda sendiri. Lihat quote menarik dari Denny Santoso ini. Dia bilang, kita ini sering banget salah kaprah nyampur adukin identitas diri kita sama pekerjaan. Jadi pas bisnis atau karir lagi jatuh, kita ngerasa diri kita lah yang gagal total sebagai manusia. Padahal, usaha Anda itu ibarat sebuah gelas. Kalau gelasnya jatuh dan pecah, ya harga diri Anda nggak ikut hancur dong. Tinggal beli aja gelas yang baru kan? Nah, misahin identitas diri dari pekerjaan ini tuh langkah pertama yang super penting buat ngelepasin hambatan mental kita. Nah, masuk ke bagian pertama, misteri sabotase diri. Kita kan sering banget ya mengagungkan yang namanya effort atau kerja keras. Tapi, coba deh perhatiin baik-baik. Kalau Anda sampai harus pasang 5 alarm cuma buat bisa bangun pagi, jujur aja, itu bukan sekedar masalah kurang disiplin. Itu tuh sebenarnya pikiran sadar Anda lagi capek-capeknya berantem dan kalah melawan program dasar di otak Anda yang nolak buat berubah. Itulah definisi effort yang sebenarnya, sangat menguras tenaga. Lanjut ke bagian 2, sadar versus bawah sadar. Sekarang coba deh bayangin ketimpangan kekuatan yang ada di otak kita. Pikiran sadar Anda, logika yang pengen banget sukses, kaya, sehat, itu ibarat pedal gas. Tapi masalahnya, dia cuma punya kekuatan 12%. Terus sisanya kemana? Nah, 88%-nya itu adalah pikiran bawah sadar yang kerjanya nginjek rem terus-terusan. Entah karena rasa takut, insecure, atau mungkin trauma masa lalu. Bayangin aja, Anda nekan gas 12% tapi direm sama kekuatan 88%. Ya jelas aja rasanya stuck terus kan? Sering banget kita tuh ketukar antara kebenaran absolut sama belief atau sebuah kepercayaan. Kebenaran absolut itu kan fakta ya, tapi belief itu cuma sebuah ide yang terus-terusan Anda benarkan sendiri sampai rasanya jadi nyata. Contoh gampangnya nih, mungkin Anda percaya orang kaya itu jahat gara-gara sering nonton sinetron waktu kecil. Padahal itu bukan fakta kan? Itu cuma ilusi yang nggak sengaja keinstal di pikiran bawah sadar dan diam-diam nahan Anda buat sukses secara finansial. Oke, kita masuk ke bagian 3, hierarki core value atau nilai inti. Coba perhatiin daftar nilai yang umum banget di masyarakat kita ini, lihat posisi uang ada di mana. Kalau Anda sering ngeluh karir jalan di tempat, tapi ternyata uang ada di urutan paling bawah dalam prioritas nilai Anda, wah yang 88% pikiran bawah sadar tadi nggak bakal pernah ngizinin Anda ngambil action ekstrim buat nyari kekayaan. Otak Anda bakal selalu nyari ribuan alasan buat nunda-nunda, karena menurut dia, uang itu ya emang nggak penting-penting amat. Terus, muncul pertanyaan, kalau kita ngejar kekayaan, apa berarti kita nggak bain keluarga atau agama? Nah, disinilah letak konflik batinnya. Banyak banget orang yang kena mental block dan mendadak cemas pas mereka mulai dapat banyak uang. Jauh di alam bawah sadarnya, mereka ngerasa, kalau makin kaya, jangan-jangan gue mengkhianati nilai tertinggi gue nih, kayak Tuhan atau keluarga. Ini tuh benar-benar sabotase diri tingkat dewa, sadar gak sih? Terus, gimana dong jalan keluarnya? Triknya gini, bukan dengan mengganti posisi agama atau keluarga dengan uang. Gak perlu ubah urutannya. Cukup gabungin aja nilai-nilai itu. Coba deh tanemin di pikiran Anda. Kalau saya punya uang banyak, saya justru bisa lebih banyak donasi, rajin sedekah, dan ngebahagiain keluarga besar. Tuh kan, tiba-tiba nyari uang itu udah nggak lagi bertentangan sama iman Anda. Selanjutnya, bagian 4. Ngehack otak lewat afirmasi. Nah, Denny tuh bikin sebuah framework kece yang dikasih nama MIND. Kerangka kerja ini dirancang khusus buat ngebawa Anda keluar dari sabotase diri yang udah mengakar, menuju hidup yang benar-benar baru. Pertama, mindset reset. Anda harus sadar dan ngakuin dulu hambatan mentalnya. Terus inner healing buat ngelepasin trauma batin. Habis itu, neural reprogramming untuk nginstal belief baru. Barulah Anda bisa mendesain hidup yang baru dengan kebiasaan yang jalan sendiri tanpa paksaan alias effortless. Tapi emang bisa ya kita memprogram ulang otak kita sendiri? Jawabannya, sangat bisa. Kuncinya ada di fakta unik ini. Pikiran bawah sadar kita itu nggak punya filter logika. Dia nggak bisa ngebedain mana realita, mana imajinasi. Gampangnya gini deh, pas Anda nonton film horor.
Yang 12% pikiran sadar Anda kan tahu persis. Ah, ini mah cuma film, akting doang. Tapi kok jantung Anda tetap deg-degan kenceng? Kok tetap merinding? Nah, itu karena 88% pikiran bawah sadar Anda nganggap itu nyata. Celah inilah yang bakal kita manfaatin buat masukin imajinasi positif. Terus kenapa sih kita sering ditarik balik ngebahas masa kecil? Ya, karena di usia 0 sampai 7 tahun, pintu pikiran bawah sadar kita itu lagi kebuka lebar-lebar, tanpa security sama sekali. Kita tuh kayak spons. Semua komentar negatif, ketakutan orang tua, sampai hal-hal yang bikin insecure, keserap semua, tanpa filter. Makanya, nggak heran, kalau masalah kita pas sudah gede ini, seringkali sumbernya ya dari software usang zaman kita kecil dulu. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara ngebuka pintu itu lagi pas kita udah dewasa? Nah, ini dia rahasianya. Pas kita lagi tidur, Denny ngembangin teknologi audio bernama Brain Boost buat ngehack otak kita. Caranya, audio ini ngasih afirmasi positif pas kita lagi tidur pules. Kenapa harus pas tidur? Soalnya, di momen itu, si 12% pikiran sadar yang kerjanya ngeritik dan skeptis itu lagi mati off alias ikutan tidur. Jadi, afirmasi positifnya bisa langsung nerobos masuk, nanam program baru tanpa ada yang nolak. Besok paginya Anda bangun dan, boom, tiba-tiba Anda punya semangat baru yang ngalir gitu aja. Masuk ke bagian 5, definisi baru kesuksesan. Kalau remnya udah dilepas, sekarang kita harus nentuin, sukses itu tujuannya kemana? Sukses itu nggak harus selalu kelihatan kayak feed media sosial orang lain yang serba mewah. Sukses juga nggak berarti semua aspek hidup Anda harus seimbang sempurna di detik yang sama. Sukses itu simpelnya, Anda berhasil nyapai target spesifik yang lagi Anda bidik di fase hidup Anda saat ini. Entah itu bebas utang bulan ini, pengen hati lebih tenang tahun depan, atau sesederhana pengen lebih sehat hari ini. Itu sukses. Terus, contoh software mental yang sehat itu kayak gimana sih? Coba kita intip beberapa belief yang sengaja ditanam sama Denny ke otaknya sendiri buat ngebangun kerajaan bisnisnya. Perhatiin deh, semuanya itu ngasih kekuatan. Misalnya nih, kalau Anda percaya bahwa pendapatan itu berbanding lurus sama skill, Anda nggak bakal buang waktu nyalahin nasib atau keadaan. Anda bakal langsung fokus buat upgrade skill Anda. Make sense banget kan? Ingat ya, Anda itu nggak lagi terjebak kok, dan Anda juga nggak lagi dikutuk sama nasib. Anda itu cuma lagi jalan pakai software mental yang udah kadaluarsa. Itu aja. Makanya quote ini bener-bener nampar kita banget. Ubah kepercayaan Anda, maka hidup Anda juga bakal berubah. Semudah dan sekaligus sesulit itu. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak usah mikirin apa yang Anda bilang penting, tapi coba deh cek jadwal dan rutinitas harian Anda hari ini dengan jujur. Waktu Anda tuh habis buat apa aja sih? Dari situ, Anda bisa lihat apa sebenarnya prioritas utama pikiran bawah sadar Anda saat ini. Kalau Anda nggak suka sama hasilnya, nah, mungkin ini saat yang paling tepat buat mulai ngelakuin reprogramming. Oke, makasih banget udah nongkrong dan belajar bareng di sesi ini. Jangan berhenti di sini ya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.